Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di kitab Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang pasti memiliki prioritas di dalam hidupnya. Kebutuhan keluarga dan kenyamanan hidup sering merupakan prioritas utama dalam kehidupan seseorang. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan hidup kita sendiri, melainkan kita juga harus peduli akan pekerjaan Tuhan. Memikirkan dan mengusahakan kenyamanan serta kesejahteraan hidup, itulah yang dilakukan oleh umat Israel ketika mereka kembali ke negeri mereka Yehuda dari pembuangan Babel. Mereka mulai sibuk untuk menata kehidupan, bekerja dengan segiat-giatnya demi mencukupi kebutuhan hidup. Mereka fokus untuk bekerja, sehingga bait Allah dibiarkan menjadi reruntuhan. Umat Israel pasti tahu dan sadar bahwa bait Allah adalah tempat di mana mereka melakukan ritual ibadah untuk membangun hubungan dengan Allah. Namun mereka abaikan dan memilih untuk sibuk mengurus urusan masing-masing. Mungkin ada alasan mengapa mereka tidak memprioritaskan pembangunan bait Allah yang runtuh itu, yaitu ketiadaan dana karena mereka baru pulang dari pembuangan. Kemudian umat Israel mengalami gagal panen. Kekeringan melanda, hujan tidak turun, mengharapkan hasil panen banyak, namun yang dibawa pulang sedikit. Penjelasan logis cukup menghibur ketika faktor alam dan cuaca menjadi penyebabnya. Dalam situasi yang demikian, Nabi Hagai hadir membawa perspektif yang lain. Kegagalan hasil panen yang mereka alami terkait dengan relasi umat dengan Tuhan. Masing-masing sibuk membangun rumahnya sendiri, sementara rumah Tuhan dibiarkan sebagai reruntuhan. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dan abai terhadap rumah Tuhan yang terbengkalai. Hagai memberikan peringatan bahwa kegagalan hidup yang sedang dihadapi memang disebabkan faktor alam. Namun mereka lupa bahwa Allah lah yang berkuasa atas alam. Dalam kasus ini, alam dipakai oleh Allah untuk menyadarkan umat Israel agar mereka kembali membangun relasi dengan Tuhan melalui simbol keberadaan bait Allah. Karena itu, mereka harus memprioritaskan pembangunan rumah Tuhan agar Tuhan mencurahkan kembali berkat-Nya atas mereka. Tidak ada alasan apapun untuk abai atau menunda pembangunan bait-Nya, karena seperti yang dikatakan dalam nats ini, Tuhanlah yang empunya emas dan perak, bahkan seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan-Nya. Artinya, Tuhan sendiri yang merancang dan mendatangkan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci. Umat Israel hanya perlu menyediakan waktu, perhatian, tenaga, dan tekad untuk membangun rumah Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, jangan pernah melupakan Allah dalam segala perkara. Ketika mengalami kegagalan, penjelasan logis itu penting agar kita dapat menata ulang kehidupan ini. Namun di balik itu, temukan karya Allah di dalamnya. Waspada agar tidak terjebak dalam berbagai-bagai kesibukan yang dapat mengalihkan arah pandang kita dari Allah. Jika terjadi pergumulan, mungkin ada masalah dalam relasi kita dengan Allah. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, atau mulai abai, berdoa sekenanya, baca Alkitab sesempatnya, beribadah dalam persekutuan selonggarnya,
Di era kehidupan modern, di mana segala hal dipermudah, mengapa justru membuat banyak orang abai? Kecanggihan teknologi memungkinkan kita membaca Alkitab kapanpun dan dimanapun tanpa harus repot. Beribadah dapat memilih sendiri jamnya, tinggal klik. Namun, mengapa justru menonton ibadah dan tidak terlibat dalam ibadah? Kini saatnya kita mengevaluasi kehidupan. Manfaatkan kecanggihan teknologi untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai teknologi justru menjadi Tuhan baru dalam kehidupan. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.